Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Para pendengar kalbu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit bahasan yang mengkaji tentang manfaat puasa dari segi kesehatan untuk kesehatan tubuh dan jiwa. Para pendengar kalbu yang dirahmati Allah, ternyata menahan lapar dan haus selama berjam-jam saat berpuasa bisa bermanfaat bagi kondisi kesehatan tubuh. Bahkan, puasa bisa disebut memberi dampak baik secara psikis. Bagaimana bisa demikian? Orang yang menjalankan puasa lebih mampu dalam mengatasi stres dan depresi karena selama berpuasa, kita diajarkan untuk selalu mengendalikan diri dari rasa lapar, haus, emosi, bahkan hawa nafsu. Kita bisa mengetahui bahwasannya Allah telah memerintahkan kita untuk berpuasa seperti yang telah ada dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibadah puasa Ramadan memiliki banyak keutamaan sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah selalu menyimpan manfaat baik untuk urusan akhirat atau dunia, lebih spesifik bagi kesehatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berpuasalah, niscaya kamu akan sehat." Manfaat pertama yang dapat kita peroleh dari berpuasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib, yaitu detoksifikasi. Maksudnya, puasa adalah pembersihan. Apa sih yang dibersihkan? Yang dibersihkan mulai dari saluran pencernaan atau juga saluran hati. Jika jenengan memiliki motor atau mobil yang mana rajin sekali untuk mengganti olinya, kenapa pemiliknya tidak? Maka kita bisa melakukan itu dengan berpuasa. Dari situ akan terjadi proses detoksifikasi racun-racun di dalam tubuh kita, yang mana manfaatnya insya Allah tubuh kita akan menjadi lebih sehat, lebih fresh, dan lebih bugar. Dan ini subhanallah ya, Islam telah mengatur begitu luar biasanya untuk manfaat puasa yang pertama ini. Yang kedua, meningkatkan imunitas tubuh. Kok bisa puasa meningkatkan imunitas tubuh? Dengan tubuh kita didetoksifikasi, maka yang terjadi saluran pencernaan kita akan lebih bagus. Pernafasan kita juga lebih lancar. Yang tadinya perokok di dalam 12 jam jadi tidak merokok. Yang memiliki sakit ma karena makannya tidak teratur akan menjadi teratur. Namun ada sedikit cerita dari saya. Terkadang ada beberapa pasien yang saya jumpai, beliau menyatakan bahwa beliau sakit karena berpuasa. Ini mungkin banyak terjadi di masyarakat dan harus diluruskan bahwasannya Allah memberikan kita ajaran, aturan, dan banyak sekali hadis yang mengungkapkan puasa untuk menjadikan kita sehat, bukan sakit karena berpuasa. Lalu kenapa kok bisa sakit? Alasannya satu, karena pola makan yang salah. Misalnya ketika berbuka puasa, anjuran sunnah Rasulullah yang dimakan adalah buah kurma terlebih dahulu. Tetapi seringkali kita memakan nasi dan lauk dengan banyak karena nafsu yang ada selama menahan lapar saat berpuasa. Yang mana tubuh kita yang dalam keadaan bersih dipaksa untuk mengunyah sekian banyaknya dalam waktu yang cepat. Itulah yang menyebabkan sakit dan akhirnya sakit bisa kambuh. Bukan puasa yang menjadikan sakit, tetapi salah pola makannya yang akhirnya menjadikan sakit. Yang ketiga, menjaga keseimbangan flora di dalam rongga mulut. Berpuasa memberikan waktu bagi organ-organ tubuh untuk beristirahat sejenak.
Hal ini juga mempengaruhi keseimbangan flora normal di dalam rongga mulut, sehingga akan memperkecil kemungkinan adanya gigi berlubang dan juga gangguan pada gusi. Selain itu, keseimbangan flora normal di dalam rongga mulut juga membuat bakteri tidak mudah melepaskan gas VSCS atau volatile sulfuric compounds, yang merupakan bakteri penyebab bau mulut atau halitosis. Lalu bagaimana sih caranya mencegah agar mulut tidak bau saat berpuasa? Caranya yaitu kita bisa melakukan sikat gigi setidaknya 2 kali sehari setelah sahur dan setelah berbuka puasa, mengkonsumsi air putih yang cukup saat sahur dan berbuka, serta menggunakan sikat gigi berbulu halus dan pasta gigi yang mengandung fluoride. Yang keempat, membersihkan lemak darah. Dengan kita berpuasa selama 12 jam, yang mana biasanya kita sering hidup tidak sehat, mengkonsumsi gorengan, sirup, dan macam-macam makanan yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit tanpa berhenti, dengan kita berpuasa itu semua bisa dibersihkan, terutama yang dapat terlihat oleh mata, yaitu pembuluh darah. Biasanya yang mengeluh mudah pusing, lemas, namun dengan berpuasa, kalau kita melakukan dengan benar, maka akan berkurang keluhannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan pada anak Adam melalui aliran darah. Oleh karena itu, hendaklah kalian mempersempit aliran darah itu dengan rasa lapar. Para pendengar kolbu yang dirahmati Allah, surga itu merupakan cita-cita dan keinginan harapan kita semua. Akan tetapi, ada juga neraka yang telah disediakan oleh Allah, salah satunya neraka Hutomah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang meninggalkan ibadah puasa. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat ketiga ini?" Lalu Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat 3 ini adalah mereka yang ketika di dunianya meninggalkan ibadah puasa." Maka daripada itu, para pendengar kalbu yang dirahmati Allah, jangan pernah kita meninggalkan kewajiban ibadah puasa ini, karena puasa banyak sekali manfaat dan hikmahnya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.